Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Wistika Putra dari kelas E, jurusan Manajemen Teknik Informatika dengan NIM 20101081. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester ganjil pengantar manajemen bisnis. Pertanyaan pertama, siapa saja yang dimaksud inside stakeholder? Inside stakeholder itu meliputi organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan tujuan jangka panjang dalam bisnis. Tujuan jangka panjang yang umum digunakan terdiri dari 7, yaitu profitabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan, karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Pertanyaan ketiga, jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang terakhir, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dari organisasi, biasanya menyangkut pemecahan masalah-masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Pertanyaan kelima, apa saja yang harus terdapat pada struktur organisasi? Hal yang harus terdapat dalam struktur organisasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama, kejelasan kedudukan dan koordinasi. Yang kedua, kejelasan dalam jalur hubungan. Yang ketiga, kejelasan tanggung jawab. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Pertanyaan keenam, sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Syarat pemberian motivasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami proses dasar motivasi, model kebutuhan, sasaran, tindakan serta pengaruh pengalaman dan harapan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, pola kebutuhan yang mendorong ke arah sasaran, dan keadaan di mana kebutuhan tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang ketiga, mengetahui bahwa motivasi tidak dapat dicapai hanya dengan menciptakan perasaan puas, karena banyak perasaan puas dapat menimbulkan puas diri dan kelambanan. Yang keempat, memahami bahwa di samping semua faktor di atas ada hubungannya dengan yang kompleks antara motivasi dan prestasi kerja. Sekian dari jawaban pertanyaan ujian akhir semester ganjil. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.